Oke, apa kabar semuanya? Udah lama saya nggak buat video, udah ditagih juga banyak orang. Kenapa nggak buat video? Kenapa nggak buat video? Jujur karena saya bingung mau bahas apa. Jadi kalau boleh sharing sebentar, jadi kemarin itu saya ada di titik dimana saya bosen sharing IPO, sharing saham-saham kepentingan karena ya gitu-gitu aja gitu. Ya, IPO analisanya ya IPO amount, IPO shares, broker retail atau tidak. Jadi nggak tahu, saya malas aja gitu. Bukan malas sih, lebih lebih tepatnya kayak apa ya? Ya itu karena poinnya akan berulang terus, jadi saya kayak nggak ada hasrat untuk buat video gitu. Sampai saya mikir kira-kira bisa buat apa ya untuk teman-teman semua gitu, untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman nyadar pun di grup publik itu rekomendasi-rekomendasi atau pembahasan saham IPO itu udah mulai jarang saya bahas. Salah satu alasannya adalah karena ya saya mau kasih privilege ke alumni Bandarmologi, terutama di alumni Bandarmologi dan ada grup MG, untuk ya mereka dapat sesuatu yang beda lah dari grup publik. Karena kalau semuanya saya lempar ke grup publik kan kasihan juga alumni sama grup MG gitu. Nah itu alasannya. Mungkin kalau teman-teman lihat di grup belajar saham plus, saya udah jarang bahas saham IPO ya karena ya itulah, saya harus ada prioritas seperti itu. Tapi tenang, saya akan tetap kasih edukasi ke teman-teman semua, ke teman-teman retail semua. Kita semua sobat retail kan. Saya retail juga gitu. Nah di sini kemarin saya kepikiran apa namanya? Saya kepikiran buat session beberapa di Instagram. Yang pertama adalah tanya Pak Frans. Jadi kalau ada pertanyaan yang menurut saya oke untuk dibahas, ya biasanya saya buatin konten Instagram. Nah kemarin saya kepikiran buat konten kok bisa. Karena di market ini sebenarnya banyak hal yang kelihatannya kok tidak masuk akal, tapi sebenarnya ada alasan di baliknya gitu kan. Ada alasan di baliknya. Nah, maka dari itu kemarin adalah konten kok bisa itu gitu kan. Tapi sebelum itu disclaimer dulu bahwa materi ini tujuannya murni untuk edukasi gitu kan. Tujuannya murni untuk edukasi, jadi nggak ada rekomendasi apapun di sini, di mana namanya di edukasi ini nggak ada suruh beli saham ini, kode sahamnya pun nanti saya sensor. Lalu kalau ada kode saham pun, kalau misalkan nanti di edukasi ke depan ada kode saham, itu kode saham itu merujuk pada pergerakan harga saham tersebut gitu kan. Jadi kalau harga sahamnya turun ya bukan berarti oh perusahaannya jelek, perusahaannya apa namanya perusahaannya cuma IPO untuk exit dan segala macam, enggak. Karena saya mau bahas dari sisi harga saham, saya bukan fundamentalis. Saya nggak akan bahas sesuatu yang di luar koridor saya gitu kan. Lalu kalau nanti ada kode sekuritas, ya pasti kita analisa bandarmologi, analisa transaksi, itu pasti ada kode sekuritas. Kita tidak bisa hindari itu. Nah, kode sekuritas ini itu akan merujuk pada pergerakan investor di balik sekuritas tersebut. Jadi bukan sekuritas tersebut secara institusi. Contohnya, oh ada broker CP atau Valburi, akumulasi satu saham berarti bandarnya Valburi, bukan. Tapi mungkin orang di balik transaksi sekuritas Valburi tersebut adalah bandarnya atau pemain besarnya gitu kan. Bukan sekuritas Valburinya. Gitu kan, seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Nah, kita langsung saja. Jadi sebagai background kita atau saya Wiguna Investment itu punya 3 pilar utama dalam edukasi, yaitu research, mentoring, dan logic. Gitu kan. Saya nggak akan jelasin semua di sini, tapi latar belakang terciptanya latar belakang terciptanya konten kok bisa, tanya Pak Frans dan segala macam, itu adalah dari sisi logik. Dari sisi logik. Kalau Bapak Ibu sering perhatiin, saya buat konten, saya buat sarkas, saya buat analisa yang tidak ngasih kesimpulan, itu tujuannya adalah untuk membuat Bapak Ibu berpikir. Gitu kan.
untuk membuat Bapak Ibu berpikir. Yang DM saya pun saya kadang nggak langsung jawab secara langsung. Kadang saya biarin dulu, atau saya kasih follow up question atau follow up pertanyaan supaya orangnya mau mikir dulu dibanding saya kasih jawaban dulu. Jadi menurut saya logik itu sangat penting dalam sebuah analisa atau dalam sebuah pengambilan keputusan investasi. Tapi logik belum tentu benar analisanya gitu kan. Tapi setidaknya kalau analisanya logik, kalau analisanya masuk logika, ya analisanya bisa dipertanggungjawabkan. Di luar nanti analisanya salah atau benar. Karena mau selogik apapun analisanya, market is market. Market tetap bisa, kan ada istilah market always win kan. Jadi mau analisanya selogik apapun, ya kita tetap bisa rugi gitu di pasar. Tapi poin pentingnya adalah, ya at least kalau kita rugi kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, muncul dari situ konten kok bisa. Gitu kan, konten kok bisa. Nah, kemarin saya buat konten kok bisa dengan topik pertama yang sebenarnya saya agak gatel bahas sahamnya dari dulu. Ini adalah tentang net buy. Jadi sekarang ini banyak fenomena satu broker net buy terus di satu saham. Transaksinya biasanya selalu masuk total active turnover atau total value terbesar di bursa gitu kan. Tapi bukan BCA, bukan Big Bang gitu. Tapi saham-saham yang kadang dalam tanda kutip ya, kita perusahaannya aja nggak terlalu familiar, tapi nilai transaksinya kadang bisa lebih dari saham-saham Big Bang gitu. Nah, topiknya adalah net buy di atas market cap tapi tidak jadi pengendali, gitu kan? Tapi tidak jadi pengendali. Nah, di Instagram saya buat kontennya ini, gitu kan? Kontennya ini. Jadi di sini saya menceritakan ada satu saham market cap-nya itu 9,09 triliun. Nah, market cap itu apa? Market cap adalah ya harga perusahaan tersebut, gampangnya, mudahnya harga perusahaan tersebut. Nah, di sini saya bilang artinya kalau kita mau beli perusahaan ini 100%, kita butuh 9,1 triliun. Kita bisa punya 100% kepemilikan perusahaan ini. Gitu kan. Nah, di broker summary itu ada net buy dari sekuritas II. II itu kalau Bapak Ibu nggak tahu itu adalah dana tamah sekuritas. Net buy-nya sebesar 15,7 triliun. Gitu kan, 15,7 triliun. Net buy itu apa, Pak? Net buy itu adalah pembelian bersih. Jadi misalkan kalau saya hari ini beli 500 juta, saya hari ini jual juga 200 juta, maka pembelian bersih saya adalah 300 juta. Nah, kalau dalam kasus ini net buy sekuritas II, yang sekuritas II ini kita nggak tahu ada investor berapa banyak yang belinya dan segala macam, itu net buy-nya 15,7 triliun. Gitu kan. 15,7 triliun. Yang net buy bukan sekuritasnya, tapi orang di balik sekuritas tersebut, di balik transaksi tersebut. Jadi bukan dana tamanya secara institusi yang beli, bukan. Ya sama lah kayak kita pakai YP atau kita pakai PD, kita pakai CC. Itu kan yang akan kecatat di broker summary YPPDCC, bukan nama Franciscus, bukan nama Bekti atau bukan nama siapa di broker summary-nya gitu kan. Karena sekuritas kan mewakili kendaraannya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, net buy sekuritas II ini di saham itu sebesar 15,7 triliun. Sementara tadi kita tahu market cap-nya 9,09 triliun. Gitu kan. Artinya apa? Artinya ini ada perusahaan harganya 9 triliun, tapi ada orang beli senilai 15,7 triliun atau nilainya udah lebih dari 100%. Tapi tidak ada perubahan pengendali, nggak ada perubahan susunan susunan pemegang saham, gitu kan? Nggak ada susunan pemegang saham, nggak ada susunan pemegang sahamnya, nggak ada perubahan susunan pemegang sahamnya gitu. Nah, kok bisa? Padahal transaksinya atau net buy-nya atau pembelian bersihnya 15,7 triliun. Lebih besar daripada
daripada nilai perusahaannya gitu. Nah, ini ada apa? Kira-kira kenapa gitu kan? Nah, sebenarnya saya udah tahu jawabannya, tapi karena ini kontennya kok bisa, saya pengen ajak Bapak Ibu mikir dulu. Beberapa komentar ada yang saya like, yang saya setuju gitu kan. Tapi ada beberapa yang saya jawab juga untuk meluruskan. Nah, di video ini saya akan jelasin kenapanya. Jadi tenang, kalau terakhir ada yang komen, mana penjelasannya, sabar gitu kan. Sabar. Nah, penjelasannya di sini. Penjelasannya sebelum saya masuk ke inti penjelasannya kenapanya bisa seperti itu, saya mau jawab dulu beberapa pertanyaan atau pendapat atau opini yang masuk di kolom Instagram komen gitu kan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah komentar, beropini, itu menjadi diskusinya jadi semakin sehat gitu kan. Dan jadi bahan juga untuk teman-teman lain belajar dan saya pun belajar. Yang pertama adalah tentang ini. Jadi di beberapa kolom komentar, Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini, di beberapa kolom komentar itu ada yang menganggap bahwa 9 triliun itu adalah bukan market cap, tapi value IPO atau nilai yang ada di masyarakat atau tradable shares. Gitu kan. Ya, ini Bapak Ibu bisa bacalah. Kurang lebih misalkan yang ini. Nah ya ini yang dijual di pasar IDX kan hanya 30% saja. Yang bisa dibeli sama pihak luar emiten maksimalnya 30%, kecuali nego, beli sama pengendali ambil alih saham, beda cerita. Lalu ada juga kan cuma saham yang beredar Pak, yang di gudang pengendalinya masih lebih banyak lagi. Ada juga, ini sama lah kurang lebih gitu kan. Ini kurang lebih sama. Nah, betul. Ada konsep namanya saham publik atau kita kenal istilahnya free float. Tapi free float itu berbeda dengan market cap. Mungkin karena kita biasa analisa saham IPO, jadi kita lihatnya adalah ya saham masyarakat, saham IPO, market cap, IPO amount gitu kan. Padahal bukan. IPO amount itu bukan market cap kalau kita bicara konteks saham IPO. Gitu kan, kalau kita bicara konteks saham IPO. Begitupun kalau kita bicara konteks saham yang udah listing. Jadi konsep dari market cap dan free float itu berbeda. Bedanya apa Pak? Jadi market cap itu berdasarkan total value of all company shares. Jadi berdasarkan semua lembar saham perusahaan. Itu namanya market cap. Jadi market cap yang ada di RTI, di IPOT, atau di aplikasi sekuritas Bapak Ibu itu perhitungannya berdasarkan 100% dari lembar sahamnya. 100% dari lembar sahamnya. Sementara float atau free float itu adalah nilai saham yang ada di pasar, di masyarakat, di publik. Gitu kan. Nah, kalau dalam contoh kasus saham ini, publiknya 78,67% ini yang disebut free float. Sementara sisanya adalah ya saya nggak tahu ini PT ini pengendalinya atau bukan, tapi sisanya adalah ya 21% ini. Gitu kan, 21% ini. Jadi market cap itu dihitungnya dari total shares dikali last price, itu dapat market cap. Gitu kan, itu dapat itu dapat market cap. Nah, sebentar saya udah ada hitungannya. Nah, jadi di sini ini saya blur dulu biar ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ini adalah transaksi saham ini. Saham yang kita lagi bahas ini saya nggak bisa sebut sepanjang tahun 2022 gitu kan. Nah, ini total shares-nya 57,9 miliar lembar saham. Ini total shares. Total shares ini mewakili 100%. Nah, ini total shares mewakili 100% kepemilikan perusahaan tersebut, gitu kan. Nah, anggaplah harga last price-nya itu 156. Nah, 156 dikali lembar saham 57,9 miliar lembar itu dapat
nilai 9 triliun, 9,03 triliun. Artinya ya market cap-nya 9,35 triliun. Market cap ini bukan 20% atau 25% dari nilai keseluruhan pasar, bukan 30%, tapi 100%. Karena market cap dasar perhitungannya adalah total shares dikali last price. Itu cara ngitung market cap. Gitu kan. Jadi yang mau diluruskan di sini adalah yang dimaksud bapak-bapak ini, komen bapak-bapak ini itu adalah free float. Kalau dalam konteks saham yang sudah listing. Atau kalau dalam konteks saham IPO, biasanya kita kenal IPO amount gitu kan. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Tapi terima kasih sudah beropini, karena kan kita jadi ada bahan untuk edukasi dan ada jadi bahan untuk diskusi juga. Kita sama-sama belajar gitu, dan koreksi juga kalau saya salah. Gitu kan. Saya senang ada komen-komen seperti ini yang ya kita bisa jadi sama-sama belajar juga. Ya saya juga bisa salah gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada komen lagi. Pak Frans, setahu saya billion itu dalam bahasa Indonesia itu miliar, bukan triliun deh. Gitu kan. Oke. Jadi Bapak ini itu melihat bahwa di sini 1,4 billion itu harusnya miliar. Gitu kan. Ya Bapak ini lihat yang di sini. Di value. Net by value-nya billion itu miliar. Itu miliar, Pak. Jadi bukan triliun. Jadi bukan 15,7 triliun tapi 15,7 miliar harusnya. Mungkin maksud Bapaknya seperti itu gitu kan. Nah, sebenarnya saya udah kasih penjelasan juga di kolom komentar, tapi kan nggak semua belum tentu baca. Nah, jadi benar di sini ada tulisan billion, tapi jangan lupa ini 15.733. Artinya billion kan per 1 miliar. Kan Bapak tadi betul, billion itu miliar. Artinya kalau 15.773 dikali 1 miliar, ini 1 miliar kan. Ini dikali 1 miliar. Nilainya adalah 15 triliun. Gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus teliti juga. Apa yang disampaikan Bapak di komen tadi nggak salah, cuma kurang teliti. Gitu kan. Itu kurang teliti. Tapi ya terima kasih juga sudah komentar gitu kan. Ini kan salah satu bentuk opini juga, pendapat. Nggak ada yang salah dan kita nggak boleh menyalahkan, kita nggak boleh bully apapun, nggak boleh. Karena kan beliau ini kan mengkoreksi kalau misalkan barangkali keliru pengakuan billion dan tidaknya. Tapi kan ya kita sudah jelaskan di kolom komentar juga sudah jelaskan seperti itu. Jadi diskusinya sehat, muter gitu kan. Jadi saya juga harap teman-teman kalau di kolom komentar saya ada yang komen sesuatu, jangan dibully. Apalagi komentarnya yang basic-basic, yang nggak ngerti, nggak paham, atau yang receh-receh, jangan dibully. Siapa tahu beliau kurang teliti atau yang bersangkutan memang nggak tahu dan kita ya perlu kasih tahu gitu kan. Seperti itu. Jadi masalah billion ini selesai. Yang ketiga, ada komentar lagi kurang lebih seperti ini. Broker II itu kan banyak pihak, Pak. 9T itu bukan satu pihak. Betul. Cuma poin saya adalah ada transaksi net buy 15,7 triliun sementara harga perusahaannya atau harga barangnya dalam konteks barang itu cuma 9 triliun. Itu poinnya. Nggak peduli pihaknya banyak atau sedikit, yang pasti banyak, tapi nilai transaksinya udah lebih dari 9 triliun. Seperti itu. Ada juga yang komen seperti ini. Artinya II sedang nyangkut dan lagi floating loss 6 triliun lebih kurang. Nah, kalau ini namanya brokermologi. Kenapa brokermologi? Ya dia ngikutin II gitu kan. Dia ngikutin II. Nah, ini juga secara catatan broker summary iya, II itu nyangkut. Tapi di balik layar ada penjelasannya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kok bisa net buy di atas market cap tapi tidak jadi pengendali? Ini pertanyaannya dan jawabannya adalah di sini. Yang pertama, ada kemungkinan sahamnya dipindahkan ke sekuritas lain dan dijual menggunakan sekuritas lain. Atau kita kenal istilahnya pindah saham atau pindah efek.
Bapak Ibu bisa cek ke sekuritas Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu itu bisa, misalkan Bapak Ibu beli sahamnya di Mandiri, terus Bapak Ibu jualnya di Mirae, bisa. Bapak Ibu tinggal isi formulir pindah saham, bayar biayanya kurang lebih 20.000 sampai 25.000 per saham. Bukan per lembar ya, per saham. Jadi kalau contoh saya punya BRI, Mandiri, BCA 3 saham, ya saya bayar 20.000 kali 3, berarti 60.000 buat pindahin saham ke sekuritas lain. Gitu kan. Buat pindahin saham ke sekuritas lain. Atau kalau institusi itu biasanya nyimpen barangnya di bank kustodi. Kalau di bank kustodi, setahu saya, mereka bisa jual pakai broker apapun. Jadi akumulasi pakai AZ, bisa jual pakai CP, bisa jual pakai CC, dan seterusnya. Itu bisa gitu kan. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman yang ada di MI atau fund manager, tapi setahu saya bisa seperti itu. Karena kalau institusi barangnya disimpannya itu di bank kustodi, seperti itu. Jadi pindah saham Bapak Ibu bisa isi formulir pindah saham, beli pakai AZ, jual pakai CC, tidak ter-tracking di broker summary. Nah, ini kelemahan broker summary yang nggak pernah orang lain bahas, atau mungkin pakar-pakar bandarmologi bahas gitu kan. Itu kelemahannya. Maka dari itu jangan brokermologi gitu kan. Jangan brokermologi, jangan ngikutin II, jangan ngikutin satu broker doang. Seperti itu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah terjadi transaksi FOP. FOP itu adalah free of payment. Jadi kalau kita transaksi di pasar negosiasi, itu jenis transaksinya banyak. Ada FOP, ada DVP, delivery versus payment. Artinya apa? Jadi mudahnya kalau DVP itu uangnya harus ada, barangnya harus ada, itu DVP. Jadi dari sisi buyer dan seller harus siap dua-duanya. Nah, ada transaksi namanya FOP. FOP atau free of payment adalah instruksi pemindah bukuan efek tanpa pembayaran dana. Dikesai dan digunakan oleh pemegang rekening untuk menyampaikan instruksi serah atau terima efek tanpa disertai pembayaran dana. Artinya apa? Artinya kalau kita beli pakai AZ, saya Franciscus Wiguna beli pakai AZ atau beli pakai CC, saya bisa kasih saham saya misalkan ke Pak Bekti. Ke Pak Bekti saya kasih secara gratis. Itu namanya free of payment di pasar negosiasi. Tapi pemberian transaksi FOP ini itu diatur, nggak boleh sembarangan. Nah, transaksi FOP itu diatur atau boleh dilakukan dengan alasan-alasan atau dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ya ini ada jual beli di luar bursa misalkan. Ada jual beli, ada hibah, sebentar. Pointer. Nah, ada waris. Jadi kalau kita mau ngewarisin saham, itu ahli warisnya nggak bayar, tapi kan dikasih sahamnya gitu kan. Kan nggak mungkin kita dapat warisan rumah, kita harus bayar rumahnya gitu kan. Ya enggak, kita dikasih rumahnya langsung. Sama kalau bentuknya saham mau diwariskan, ya kita kasih kita kasih sahamnya langsung dalam bentuk waris nanti, atau imbreng, atau perpindahan efek dalam rangka bla 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 bla. Inilah. Lalu pinjam meminjam efek, hadiah atau gratifikasi atau sumbangan, putusan peradilan, agunan efek, ISOP atau MESOP, distribusi efek hasil IPO, itu kan FOP. Lalu pemindah bukuan, transaksi repo atau konversi. Jadi transaksi FOP ini itu bisa dilakukan dengan dasar-dasar ini. Seperti itu. Dan kalau FOP itu tercatat di broker summary di pasar negosiasi. Tapi kalau pindah saham itu tidak tercatat dimanapun. Itu tidak tercatat dimanapun. Seperti itu. Jadi kenapa bisa net buy-nya lebih besar daripada nilai perusahaannya? Ya karena kemungkinan barang yang ada di
barang yang dibeli oleh broker II tersebut kemungkinan dipindah tangankan, bisa pindah efek ke nama yang sama atau FOP ke nama yang berbeda atau free of payment. Dalam hal mungkin saham tersebut ya ada dalam salah satu kriteria ini, gitu kan. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah satu, jangan brokermologi. Selesai. Jadi kalau teman-teman analisa bandarmologi, jangan brokermologi. Jangan ikutin broker. Apalagi ikutin cuma satu broker. Ada satu contoh. Ada satu contoh. Waktu itu saham IKAI. Saham IKAI waktu itu akumulasinya bagus banget. Jadi ada satu brokernya sekarang udah tutup atau dicabut izinnya, saya lupa ya. Saya lupa. Pokoknya brokernya udah nggak aktif. Brokernya OSO. Waktu itu kode sahamnya adalah AD. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat AD-nya itu akumulasi terus. Akumulasinya besar sekali. Gitu kan. Nah, kalau kita brokermologi, kita akan ngikutin AD terus sampai ke 50. Bahkan kalau kita brokermologi, ya AD sampai saham IKAI sampai sekarang harusnya masih menarik gitu kan. Tapi kan akhirnya ya sahamnya 50, turun ke 50, sekuritas AD-nya sekarang nggak aktif lagi gitu kan. Ya inilah, makanya jangan brokermologi, karena kita nggak tahu. Gitu kan, kita nggak tahu rencana dari investor di balik yang beli saham tersebut secara banyak itu apa. Mungkin rencananya gagal, mungkin trading plan-nya gagal, akumulasi tapi trading plan-nya gagal gitu kan, kita kan nggak tahu. Jadi jangan brokermologi. Ya itu alasannya, karena kita nggak tahu alasan asli orang yang beli banyak tersebut. Pertama, yang kedua bisa dipindah tangankan tanpa terdeteksi atau pindah efek. Seperti itu. Jadi jangan brokermologi. Kalau ada satu broker akumulasi terus, akumulasinya gila Pak, gila banget, besar banget, gak keluar gitu kan. Jangan brokermologi, hati-hati. Justru kalau akumulasinya terlalu bagus, kita harusnya bertanya-tanya. Gitu kan, kita harusnya bertanya-tanya, kita harusnya berpikir, kok akumulasinya bagus banget ya, ada apa ini? Jangan langsung buta, jangan langsung gelap karena akumulasinya bagus, hanya dari satu broker saja, akhirnya kita HK, all in, margin, membabi buta. Gitu kan, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Gitu paling edukasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga nanti ada konten kok bisa lainnya. Cuma saya mau minta feedback dulu, gimana nih konten kok bisa, apakah Bapak Ibu suka atau tidak, atau durasinya kepanjangan. Durasinya kepanjangan karena saya jelasin apa pilar dan disclaimer dulu di awal-awal. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat beraktivitas dan happy cuan dan happy cut loss kalau cut loss. Thank you semuanya.